Assalamualaikum semuanya, perkenalkan, nama saya Aisyah Felicia, perwakilan dari SDN Tersana Baru, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Teman-teman, jalan-jalan membeli ikan, pulangnya sambil berlari. Cerita yang akan saya bawakan, wanita cantik Nyimas Gandasari. Begini ceritanya. Nyimas Gandasari adalah sebutan untuk Mutmainah, murid Kiku Charbon. Sesungguhnya, ia adalah putri Syekh Datuk Soleh dari Pasai. Selain terkenal sebagai wanita berilmu agama dan kesaktian yang tinggi, ia juga memiliki kecantikan yang tiada tara. Kecantikannya bahkan sempat menggeger seluruh wilayah Cirebon. Banyak Ki Gede yang melamarnya, tetapi dengan halus lamaran itu ditolak. Mbah Kuku Charbon sedikit kebingungan menghadapi persoalan ini. Oleh karena itu, diundanglah Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga untuk membicarakan masalah ini. Anakku, Sunan Jati dan Sunan Kali, Rama harap kalian berdua dapat memberikan jalan keluar tentang persoalan Gandasari, kata Ki Kuku Charbon. Ampun Kanjeng Rama, dengan begitu kita sekaligus bisa mengukur kesaktiannya dan mencarikan jodohnya yang seimbang, timpal Sunan Kalijaga. Semua sepakat dengan sayembara. Barang siapa yang sanggup mengalahkan Nyimas Gandasari, maka ia berhak menjadi jodohnya. Pemberitahuan ini pun segera disampaikan ke setiap pelosok negeri Cirebon. Banyak Ki Gede yang tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Pada waktu yang telah ditentukan, sayembara pun dimulai. Sayembara akan dimulai. Yang pertama maju adalah Ki Gede Pakandangan. Dengan mudah, Nyimas Gandasari mengalahkan penggede dari Indramayu itu. Hia. Begitupun penggede lainnya termasuk Ki Dampu Awang. Nyimas Gandasari memang agak kewalahan ketika berhadapan dengan Ki Gede Bungko. Akan tetapi, dengan mengalahkan semua kesaktiannya, murid Ki Kuku Charbon pun bisa mengalahkan juga. Syekh Magelung yang semula hanya menonton sayembara itu, tiba-tiba menjadi tertarik untuk mengikuti sayembara. Ia pun turut ke gelanggang setelah semua penggede dengan mudah dikalahkan Nyimas Gandasari. Lalu, terjadilah perang tanding yang benar-benar seru dan lama. Keduanya mengerahkan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Sampai-sampai yang melihatnya hampir dibuat terbengong-bengong. Sunan Kalijaga yang menjadi penengah dalam sayembara itu merasa khawatir kalau kedua satria pilihan itu ada yang celaka. Oleh karena itu, dengan kesaktiannya, Sunan Kalijaga melibatkan diri dalam pertarungan tanpa diketahui keduanya. Mendadak, Nyimas Gandasari terdesak. Tidak berapa lama, gerakannya sudah tidak sit lagi dan hanya dengan pukulan yang menyerempet tubuhnya, ia terjatuh. Nyimas Gandasari kalah. Seluruh rakyat yang menyaksikan sayembara itu bersorak-sorai. Hidup Syekh Magelung! Hidup Syekh Magelung! Hamba memang kalah Rama Sunan. Hamba juga tidak akan ingkar janji, kata Nyimas Gandasari masih tersengal. Akan tetapi, pernikahan hamba dengan Kang Mas Syekh Magelung Sakti, hamba mohon ditangguhkan dulu. Kenapa begitu Gandasari? Tanya Sunan Gunung Jati. Sekali lagi ampun, tugas dan pengabdian hamba pada Cirebon belumlah tuntas. Oleh karena itu, sudilah Rama Sunan mengabulkan permohonan hamba. Kalau begitu persoalannya, Rama Sunan tidak keberatan. Akan tetapi, bagaimana dengan kaum Magelung? Hamba patuh kepada Kanjeng Sunan. Oleh karena itu, hamba juga tidak keberatan, jawab Syekh Magelung. Sayembara pun usai. Semua penduduk kembali ke tempatnya masing-masing. Beberapa tahun berselang, terjadilah pertempuran besar antara negeri Galuh dan Cirebon. Negeri Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat tidak suka dengan orang-orang Islam. Peperangan begitu dahsyat, apalagi ketika negeri Galuh dibantu oleh negeri Talaga. Banyak pembesar kedua kerajaan yang gugur. Lama-kelamaan, tentara Galuh terdesak mundur dan kocar-kacir.
Prabu Cakraningrat lalu bersembunyi di gua sambil mengirimkan wabah penyakit secara gaib ke negeri Cirebon. Akibatnya, banyak penduduk Cirebon yang meninggal. Melihat nyataan itu, Mbahku Cirebon teringat kembali peristiwa ketika ia dititipi Mutmainah atau Nyimas Gandasari untuk menjadi muridnya. Firasatnya waktu itu, di Cirebon akan terjadi perang besar melawan negeri Galuh dan Gandasarilah yang dapat mengalahkan musuh. Teringat hal itu, Mbahku Cirebon segera menemui Sunan Gunung Jati. Ternyata sepakat untuk mengutus Nyimas Gandasari menghadap Prabu Cakraningrat. Kemudian berangkatlah Nyimas Gandasari menemui Prabu Cakraningrat yang sedang bertapa sambil mengirimkan wabah maut ke negeri Cirebon. Prabu Cakraningrat amat terkejut melihat kedatangan Gandasari. Ketahuilah, hai Prabu Cakraningrat, aku bukanlah wanita murahan. Aku adalah Gandasari, utusan negeri Cirebon. Maka bersiaplah menghadapi seranganku, kata Nyimas Gandasari sambil bersiap melepaskan pukulan mautnya. Prabu Cakraningrat yang masih terkesiap tampak tidak berdaya menghadapi serangan Gandasari yang tiba-tiba itu. Dengan pukulan berantai, ia pun dapat terkalahkan, tak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Hidup Nyimas Gandasari! Hidup Nyimas Gandasari! Hidup Nyimas Gandasari! Nyimas Gandasari kembali ke Cirebon dengan membawa kemenangan. Sri Kandi Cirebon itu dianugerahi beberapa bidang tanah yang sekarang bernama Pedukuhan Panguragan. Kesimpulan, pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi umatnya yang mendapat kesulitan. Rakyat negeri Cirebon yang menghadapi malapetaka dari Prabu Cakraningrat dapat lepas dari bahaya itu. Allah menurunkan kemudahan melalui Nyimas Gandasari. Pengabdian Nyimas Gandasari terhadap negeri yang telah membesarkannya tampaknya patut kita teladani. Dialah Sri Kandi negeri Cirebon. Sekian cerita dari saya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.